wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ibu jamaah Majelis Ta'lim An-Nubalah yang saya sayangi, yang saya kasihi, yang saya cintai, yang saya banggakan, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita istiqomah di jalan Shiratal Mustaqimnya sehingga kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan keharibaan Allah, puja serta puji syukurnya kita karena kita dimuliakan oleh Allah, diberikan karunia sehingga bisa datang ke tempat yang salah satu tempat di mana oleh Allah dikatakan kita sedang ada di taman surganya Allah. Yang lain sedang di taman yang lain, kita sedang di taman surga. Ibu mau pilih taman yang lain atau taman surga? Jadi ketika kita didatangkan oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk datang ke taman-taman surganya Allah, berarti itu kan karunia yang besar ya. Saya sih memaknai begitu. Berarti ini karunia yang luar biasa, karena tidak semua orang oleh Allah diberikan karunia ini. Hanya orang-orang pilihan. Hanya orang-orang pilihan, dan Allah pun sudah menyatakan di dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali orang yang mau ketika dikasih akalnya dipakai untuk belajar, yang dengan akalnya dipakai untuk bertafakur dengan alam raya ini. Dia nggak bisa bertafakur kalau dia nggak tahu bagaimana cara bertafakur. Nah, caranya adalah dengan ilmu, maka kita bisa bertafakur. Nah, kemudian juga sedikit sekali orang yang dikasih karunia badan oleh Allah, dipakai untuk beribadah, dipakai untuk tahajud, dipakai untuk duha, dipakai untuk baca Quran, dipakai untuk puasa, dipakai untuk berzikir kepada Allah, dilangkahkan kakinya ke majlis-majlis ilmu. Sedikit sekali, kata Allah sedikit bu. Jadi wajar kalau yang ngaji paling 25-30 makhluk Allah yang tidak ada uzur syar'i, maksudnya lebih banyak di rumah ratusan orang yang sekitar sini yang sedang menonton TV, yang sedang tidak begitu penting dilakukan, padahal masih bisa datang ke majlis ilmu. Tapi kenapa hanya sedikit? Dan emang itu statement Allah bu. Statement Allah itu gak pernah bohong. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali kata Allah. Jadi kalau ada 1/1000-nya itu mungkin 10%-nya. Dan semoga ya kita termasuk orang yang dikategorikan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Yang sedikit tadi. Di luar juga ada banyak, kita nggak boleh suuzon ya. Nah, ada banyak, cuma jalannya berbeda dengan kita. Ada banyak, cuma sedikit juga. Gitu. Maka karena kita semoga kita dan karena kita oleh Allah ditarik dengan karunia-Nya. Dengan karunia apa? Dengan karunia digerakkan hati kita, diberikan motivasi oleh Allah. Kalau saya melihat dulu saya dikasih motivasi oleh Allah, anugerah Allah datang sehingga pemuda langkah itu gitu untuk
majlis ilmu. Nah, oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Allah dengan pujian Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Semoga dengan syukur kita melalui lisan kita memuji tadi, Allah tambahkan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Salawat teriring salam. Mari kita memohon kepada Allah, semoga Allah menyampaikan salam cinta sayang kita kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah sempurna amal kita diterima dan bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa masuk ke dalam karunia yang terbesar, yaitu bertemu dengan Allah dan memasuki surganya Allah, kecuali dengan salawat dan salam kita kepada baginda kita. Karena tidak seberapa amal kita, karena tidak seberapa zikir kita, tidak seberapa ibadah kita, dan boro-boro mau nutup kesalahan ya, mungkin untuk mengganti syukur kita dengan bisa mengedip mata aja nggak cukup ibadah kita itu. Kita kan babnya tafakur ya Bu. Jadi marilah kita olah pendengaran kita, olah pikiran kita, olah kata-kata kita, sehingga itu bisa menjadi zikir kepada Allah. Dari tafakur tadi, kedipan mata kita ini Bu, kan perlu disyukuri. Cukup enggak dengan sholat kita? Cukup enggak dengan zikir kita? Luar biasa ini. Belum lagi langkah kaki kita. Ya Allah, jadi bagaimana nutupi dosa? Belum lagi, kan disuruh oleh Allah bersyukur. Kalau enggak bersyukur, nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dengan kita banyak bersolawat kepada Rasulullah, semuanya akan menjadi sempurna. Dan kita praktekkan amal-amal yang sudah disampaikan kemarin. Habis sholat kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilna jannataka daris salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Itu insya Allah kekurangan ibadah kita insya Allah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis kali itu harus dicas. Biasanya kalau ada masalah dicas sebentar, cuma dicas gitu doang, nanti nyala lagi gitu. Dulu kejadiannya ya udah nggak usah pakai ini aja, karena harus ke rumah ambil casan colokan yang panjang, roll ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut yang kemarin ya Bu ya. Cuma suaranya sekarang saya harus tinggi. Kalau barusan kan datar. Bisa kalau sebetulnya tergantung suasana sih ya. Suasananya lagi tenang, hati kita lagi adem gitu ya, bisa datar, bisa juga tinggi. Cuma kalau tinggi kan kondisikan karena melihat yang di belakang gitu. Cuma kalau kita berbicara emang bisa juga pengaruh dari kondisi hati. Hatinya lagi senang, lagi tenang, berarti Allah sedang menghampiri menitipkan surga kepada seseorang ketika hatinya tenang. Karena surga itu tipikalnya tenang. Jadi kalau hati kita tenang, itu artinya Allah sedang memberikan karunia surga di dunia kepada seseorang yang hatinya sedang tenang. Berarti kalau bergemuruh, bergolak, apalagi sampai ada masalah ya dengan orang, itu berarti sedang dihadirkan yang satu lagi, apa namanya? Satu lagi neraka. Berarti kalau neraka menghampiri
kita, itu berarti ada maksiat di dalam hati kita. Jadi kalau lagi gelisah, gundah gulana, jangan suka cari jalan penyelesaiannya. Aduh, lagi pusing, lagi kesal, sedih. Saya mau makan bakso ke depan. Saya mau ke mall cari baju yang emang udah dicari-cari, nih lagi ada duit nih, ngilangin pening. Itu bukan obatnya, karena itu sedang dihadirkan di dalam kalbu kita sifat-sifat neraka. Yang harus dilakukan adalah membuang jauh-jauh sifat tersebut. Dengan apa? Bukan dengan mata melihat jilbab yang kita senangi, itu hanya sebentar, pulang pusing lagi, malah masalah tambah luas. Makan bakso lagi, makannya selesai ya, kepikiran lagi. Makan bakso lewat sini doang ya. Lewat tenggorokan doang, enak sekali. Diobati dengan yang menyembuhkan hati kita, iya, dengan zikir. Buka Al-Quran ibu, karena Al-Quran itu akan menjadi cahaya. Kalau lagi gelisah gitu bu, jangan lagi kesel nih, saya harus meluapin nih kekesalan nih gitu. Kalau enggak nih membludak di sini, itu salah caranya. Kesel sama anaknya, lama-lama nggak bisa nih, harus dikeluarin, harus diomongin, maksudnya dengan marah-marah dan sebagainya. Tapi udahnya ibu nyesel nanti. Iya itu, karena bukan itu obatnya bu. Cari obatnya kalau lagi gelisah, resah, apa ya ini, langsung buru-buru. Obatnya kan ada di hati, gelisah itu ada di dalam. Buka Al-Quran, iya boleh, terserah ibu. Ada yang larinya ke zikir, dia tahu obatnya. Ada yang larinya buka Al-Quran. Saya kalau lagi kesel banget buka Al-Quran, Al-Quran udah dibaca lama, aduh kok masih gelisah, ambil zikir. Zikir apa? Kita kan sudah banyak belajar ya, apa ya yang melembutkan hati, apa yang membuat hati selamat. Oh, saya mau zikirnya ya Rahman, ya Rahim, supaya ada timbul rasa kasih. Kenapa hati saya bergolak, bergemuruh, dendam, kesal? Oh, berarti harus diobati dengan ya Rahman, ya Rahim. Aduh, saya ini lagi khawatir. Oh, berarti saya harus dengan sesuai pengetahuan kita aja. Ya salam, ya salam. Yang mana di situ Allah hadir, seakan-akan hadir bersama kita. Sesuaikan dengan zikir yang kita pahami. Kata orang itu zikirnya ini, tapi kok saya nggak ini ya? Saya maunya yang ini. Walaupun cuma Allah, Allah, Allah gitu bu. Tapi itu bisa menenangkan sesuatu yang bergemuruh di dalam dada kita. Silahkan pakai itu. Yang penting seakan-akan Allah hadir di dalam menyelesaikan masalah kita. Cuma kan orang suka bertanya ke ustaz ya atau ulama ya, saya itu lagi ada ini, apa sih zikirnya, kan suka gitu. Masa si itu ngomongnya itu aja semua, pilih salah satu, kan bingung. Biasanya orang langsung dikasih tahu ini aja nih gitu kan. Nah itu terus nanya lagi ke sebelah sini, kok beda lagi zikirnya, nanya lagi ke sebelah sini beda lagi. Nah itu ibu, zikir itu semua banyak, cuma tinggal bagaimana kita menyelaraskan antara zikir tersebut yang untuk pengobatan masalah kita. Karena masalah kita itu bisa tenang diobati dengan yang seperti tadi. Zikir itu kan bisa baca Quran, bisa zikir-zikir yang sudah diajarkan seperti subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, atau hasbunallah, atau la ilaha illallah, atau sifat-sifat Allah 99. Pilih salah satu, pokoknya yang mana ibu gitu yang bisa di, oh saya masalahnya ini, saya ini, habis ini saya mau zikir ini, habis ini saya zikir ini. Itu dua ya, baru dua ya bu ya. Zikir itu ternyata banyak. Yang ketiga yaitu dengan sholat. Pertama tadi apa bu? Baca Quran. Baca Quran juga zikir. Jadi kalau lagi ada resah, gelisah, kayaknya nggak enak gitu ya. Apalagi kalau ada masalah ya dengan siapa gitu. Nah itu zikir, baca Quran. Kemudian kita kan tidak selalu harus terus baca Quran ya bu ya. Nah selesai itu zikir apa lagi? Mau zikir tertentu yang diucapkan oleh para malaikat.
Subhanallah yang tadi saya bilang itu kan malaikat-malaikat itu zikirnya dengan itu kan. Bacaan sholat kita itu zikirnya malaikat sebagian besar. Subhanallah wa bihamdihi subuhun qudusun, atau subhanalladzi sami Allahu liman hamidah, itu kan banyak ya. Itu kan zikir-zikir para malaikat. Pegang aja zikir yang mana yang dengan zikir tersebut yang membuat keyakinan hati kita kuat, tenang. Dan kalau orang tidak mengerti apa yang dia zikirkan, itu biasanya lama proses menenangkan pikiran. Jadi harus mengerti maknanya, untuk apa zikir ini gitu. Kan ada orang awam banget ya Bu ya, nggak ngerti sama sekali. Saya mah dengerin si Anu atau Ustadz Anu bilang baca ini, saya mah praktekin aja, nggak ngerti apa yang dipraktekin. Kalau dibarengi dengan keyakinan itu cepat nyembuhinnya Bu. Tapi kita ingat, yakin itu sama dengan ilmu. Tapi ada orang awam, walaupun dia tidak berilmu, kalau dia yakinnya kuat, ilmunya cuma sedikit, tapi dia yakini, saya yakin Allah ini bakal bantu saya dengan zikir ini. Dia yakinnya luar biasa, terus dipraktekkan zikirnya tadi, itu bisa menyembuhkan. Tapi kalau orang berilmu itu keyakinannya akan dia punya bertingkat-tingkat kemampuan keyakinannya, apalagi penilaiannya di hadapan Allah. Karena dia mampu membaca, mampu mengetahui apa yang dia baca, apa yang dia maknai. Dia mampu memaknai dengan hatinya. Itu bedanya orang berilmu dengan orang awam yang tidak berilmu. Nah, ketika dua-duanya berzikir di hadapan Allah, sama-sama yakin, tapi yang satu diangkat oleh Allah kemuliaannya, yang satu tidak diangkat oleh Allah, biasa aja diobatin sakitnya emang. Penyakit kolbunya tadi, gelisah, resah, kesel dan sebagainya, itu kan penyakit hati. Nah itu. Jadi kalau tiba-tiba ada penyakit hati itu buru-buru diobatin, bukan ngobatinnya dengan pergi ke pasar. Kadang-kadang kan dulu suka gitu kalau lagi kesal ya, punya duit nih, amat apalagi lagi berantem sama pasangan, ini duit dia, gak bisa habisin loh. Setelahnya baru nyesel, udah baik kan. Ada ilmu yang kita sebut Pengalaman nih kayaknya, ilmunya dimaknai. Enggak, kalau udah habis ngaji dari biar. Kita lanjut ya. Jadi ke situ ya Bu ya. Saya sih pengennya yang ada aja di pikiran dulu, baru kita nyambung yang ada di data ya. Kita lanjut ya Bu ya. Bagaimana Allah memerintahkan kita bertafakur. Bertafakur dengan melihat unta. Nah, silakan yang kemarin sudah disampaikan, dari ujung rambut unta, ujung kepala sampai ujung kaki, tidak ada yang terlewat, semuanya memiliki fungsi, kelebihan, punya fungsi. Nah, di situ kita disuruh tafakur. Dengan tafakur tadi akan melahirkan zikir kepada Allah. Bisa Bu. Dengan kita bertafakur tadi, sehingga maka ayat yang selanjutnya itu kan ditutup dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah itu ya Tuhanku, tidak Engkau sia-sia menciptakan ini semua. Ujungnya kan disuruh berzikir ya. Jadi Allah timbul takjub kepada Sang Pencipta. Kenapa? Karena kehebatan dari penciptaan unta tadi gitu. Yang kemarin ketinggalan, lihat di YouTube aja ya Bu ya. Nah, itu ada hampir 20 kelebihan yang dimiliki oleh unta. Kemarin saya lupa menyampaikan kotorannya saja Bu. Unta itu pertama di antara binatang yang sangat sedikit kotorannya, hanya kotoran unta. Kenapa? Karena unta padahal badannya besar. Iya.
Minumnya berapa liter? 115 liter. Tapi buang airnya hanya sedikit. Kenapa? Karena unta itu sedang menghemat air. Menghemat air. Bukan untanya yang pengen, emang Allah mengatur itu semua sehingga supaya cadangan air di dalam tubuhnya tidak banyak yang terbuang sia-sia. Kotorannya sedikit. Kotorannya juga katanya bisa ngobatin kan? Kencingnya unta itu kadang-kadang dulu ada orang yang kena sakit mata ya. Kenapa? Jadi dari kotorannya aja unta itu luar biasa. Dari pohon tertentu. Enggak, artinya bisa untuk obat gitu Bu. Kemarin saya ketinggalan itu satu. Masya Allah. Kotorannya aja, apalagi dari badannya semua Allah ciptakan dia bisa bermanfaat untuk dirinya, bisa bermanfaat untuk orang lain. Ibroh yang kita ambil kemarin saya belum sampaikan, baru ibroh yang lain ya. Kalau kita patuh kepada Allah, nah, unta itu diantara salah satu binatang yang patuh kepada manusia. Dia patuh kepada manusia. Zikirnya unta adalah, kita tidak tahu seperti apa, cuma para ulama ahli tafsir mengatakan salah satu zikirnya unta adalah bagaimana dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah untuk tunduk kepada manusia. Mungkin dia juga punya zikir yang lain. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 44 kan dikatakan oleh Allah, mereka berzikir walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kalian semua tidak mengerti zikirnya makhluk-makhluk Allah selain kita. Seluruh yang diciptakan oleh Allah, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, semuanya berzikir. Tusabbihul samawati sab'u wal ardu wa ma fihinna. Yang ada di dalam langit berarti planet-planet Bu, semuanya berzikir kepada Allah. Zikirnya dengan apa? Zikir mereka yang kita pahami ini, yaitu kalau mereka berada di posisinya tidak boleh menabrak posisi yang lain. Itu zikir mereka. Kenapa? Kalau saling tabrakan udah dunia kiamat. Tapi ada zikir kata Allah, kamu tidak mengetahuinya. Bisa saja mereka berzikirnya subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bil azim. Jadi mereka itu seperti kita juga Bu. Batu-batu ini tuh berzikir kepada Allah. Zikir yang kita pahami, dia tunduk terhadap apa yang kita butuhkan. Kamu keluar suaranya, keluar suaranya. Sekarang nggak ada baterainya, dia mati. Tapi ketika dia dikasih oleh Allah perangkat, ada baterainya nyambung ke sini, dia berbunyi. Nah, zikirnya dia itu memberikan manfaat buat kita. Lampu berzikir Bu, bagaimana? Ketika dicetrekin dia memberikan penerangan. Selain itu dia berzikir juga, cuma kita aja nggak tahu. Dia berzikir, bertasbih kepada Allah. Semua yang kita lihat ini, wa man fihinna, apa-apa yang ada di dalamnya semuanya berzikir. Itu ayam, kambing, semua binatang itu berzikir kepada Allah. Makanya kan suka ada istilah orang ya, ada yang mengatakan kalau dia mengerti, ada ulama-ulama yang kadang-kadang asap gitu ya Bu ya, mendengar ayam itu berkokok, dia sedang berzikir, bangunin orang, sholat kayak gitu, berzikir, bersyukur gitu. Cuma bentuknya bunyinya gitu kan ya, tetap nggak tahu gitu. Itu dia sedang berzikir kepada Allah. Nah, artinya apa Bu? Unta yang Allah ciptakan tadi, ketika dia benar-benar melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, keluar semua potensi yang ada pada dirinya. Sekarang pelajarannya buat kita. Kita lebih hebat daripada unta. Kita lebih
lebih hebat. Laqad khalaqnal insana fi Ahsani ahsani taqwim. Mata kita lebih indah kan daripada mata onta. mata unta, Bu. Bibir kita lebih indah daripada bibir unta. Coba kalau ada manusia bibirnya kayak unta. Walaupun bibir kita tidak tebal, tapi kita bisa mengunyah lebih keras daripada kunyahan unta. Unta bisa mengunyah kaktus ya, Bu ya. Kita bisa mengunyah batu, bisa mengunyah besi. Itu blender kan, sampai tipis besinya kita makan. Itu melekat sampai bolongnya kita tambah bolong yang dari minus. Saya makan ini terus itu batunya. Masya Allah. Sampai legok ya. Coba Ibu, berpikir kita. Benar nggak Bu? Masya Allah. Kalau semuanya kita tafakuri akan lahir zikir kepada Allah. Kenapa kita lebih sempurna? Dia bisa berjalan puluhan kilometer dalam sekian jam, manusia dalam sekian menit. Dengan apa, Bu? Pesawat. Iya, pesawat. Siapa yang bikin pesawat? Manusia. Manusia. Berarti kita emang lebih hebat daripada unta. Padahal ketika dengerin unta kita ya, Bu, Masya Allah, gila-gila itu Pak. Timbul rasa takjub, timbul rasa penghambaan, keberserahan diri kita kepada Allah. Timbul kalau kita dari tafakur kemudian kita akan melahirkan zikir kepada Allah, itu artinya kan kita sedang mengimani rububiyahnya Allah, Bu. Rububiyah itu artinya apa? Rabb itu, Bu, Allah yang maha pencipta. Allah yang maha setelah dicipta, Allah memberikan fasilitas terhadap ciptaannya dengan sesempurna-sempurnanya. Contohnya unta tadi, karena unta lah binatang salah satu yang paling bisa, yang paling mudah dilihat, yang paling mudah untuk ditunggangi, dan yang paling mudah, yang paling banyak memberikan manfaatnya untuk manusia dibanding binatang-binatang yang lain. Dari ujung itunya sampai ujung kakinya, semuanya bisa dilihat dan bisa dimanfaatkan oleh kita. Jadi ketika kita bertafakur timbul zikir kepada Allah, itu namanya rububiyah. Kita mengimani rububiyahnya Allah. Allah mencipta sesuatu, kemudian memberikan fasilitas terhadap ciptaannya itu, termasuk kita. Kemudian setelah mencipta, Allah juga yang merawatnya. Rububiyah. Dari iman rububiyah kita kepada Allah, itu kalau sampai kita mampu memaknai dengan qalbu kita, maka akan melahirkan uluhiyah, iman uluhiyah kita kepada Allah. Artinya apa? Kalau orang sudah bertafakur, kemudian timbul zikir kepada Allah, maka akan menimbulkan satu sifat dalam hidupnya, pasti ibadahnya akan lebih baik lagi setelah dia bertafakur. Jadi kalau ada orang melihat sesuatu, ih Masya Allah ini bagus amat, tapi dia meninggalin sholat, itu bohong, itu dusta, itu kata-katanya. Kalau dia sudah mampu memanai dengan kalbunya apa yang dia lihat, Masya Allah ini luar biasa emang Allah ya. Kemudian dia sholatnya tambah khusyuk, sholatnya tambah rajin, baca Qurannya dia lebih memaknai dengan kalbunya, bukan hanya dibaca aja. Kemudian dia melihat sesuatu di sekelilingnya ada makna-makna yang tertentu. Kemudian dia juga orangnya lebih simpati dengan orang lain, suka nolong, lebih empati dengan saudaranya. Nah, berarti orang ini benar iman rububiyahnya kepada Allah. Dari rububiyah tadi akan melahirkan sifat-sifat dari dirinya, penghambaan secara uluhiyah. Pernah dengar kan ada yang secara rububiyah, ada uluhiyah ya? Itu maksudnya, Bu. Boleh dicatat, Bu. Karena kalau nggak dicatat lupa ya. Nah itu pembelajarannya ibrah buat kita, Bu. Karena kita diberikan oleh Allah
kemampuan dan fasilitas yang ada pada diri kita ini sempurna. Jadi ketika Allah menghadirkan sesuatu kepada diri kita, itu ada sesuatu itu masalah contohnya ya Bu ya, itu tuh ada solusinya. Semua masalah yang hadir pada diri kita itu Allah kasih apa namanya, aplikasinya. Kalau apa itu aplikasi, kalau diri kita apa? Apa ya? Kemampuan untuk menghadapi segala kondisi yang Allah hadirkan kepada kita. Dan nah ini masalahnya nih manusia nih, onta aja bisa ngadapin setiap kondisi. Kalau panas dia tutup hidungnya, kan kemarin dia punya stabilizer di dalam tengkorak otaknya, apa nih namanya, secara bahasa medis itu apa ya, jadi pokoknya intinya dia punya kemampuan untuk bisa membaca kemudian langsung merespon. Bisa dipahami Bu? Merespon itu kalau panas buru-buru dia bikin katup yang membuat panas itu menjadi dingin di dalam tubuhnya onta tadi. Kalau dingin buru-buru dia membuat dari dingin tadi mengalirkan rasa hangat di dalam tubuhnya onta, sehingga di dalam kondisi apapun dia bisa berjalan, bisa kuat. Kalau kita kan kalau kedinginan gigil boro-boro ya Bu ya, selimutan nggak bisa kemana-mana. Onta bisa. Nah, ibrahnya kepada manusia itu bukan dari segi itunya. Manusia dikasih akal, kalau dingin ya dibikin selimut, bikin AC yang penghangat, AC yang pendingin dan sebagainya. Yang kita jarang yang kita lebih susah itu ketika menghadapi sesuatu yang berhubungan dengan batin kita. Kalau itu kan secara jasad ya Bu ya. Kalau panas kita bisa bikin beli baju yang adem. Kalau dingin pakai baju yang hangat, berapa lapis dan sebagainya. Itu bisa lah kita ya. Nah, ketika ada masalah datang, nah ini biasanya nih manusia Bu, ada orang yang nyinyir sama kita. Bagaimana nih? Jangan sampai diri kita rusak dengan nyinyirannya dia Bu. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan kemampuan kepada akal kita, kepada kalbu kita untuk bisa mengimbangi, untuk bisa jadi stabilizer. Ini kita olah supaya orang nyinyir tadi tidak merusak iman kita, tidak merusak pikiran kita, tidak membuat kita nggak bisa tidur. Jangan sampai membuat kita makan jadi nggak enak gara-gara dinyinyirin sama tetangga gitu, sama suami gitu, atau sama saudara. Allah sudah memberikan di dalam Al-Quran petunjuk-petunjuknya. Jadi kalau ada orang yang nyinyir, itu kan berarti dia orang bodoh ya Bu ya. Kenapa nyinyirin kita? Dia syirik sama kita. Kata Allah, wa'arid 'anil jahilin. Palingkanlah mukamu dari orang-orang jahil. Kagak usah didengerin, maksudnya begitu. Terus bagaimana kan kedengeran? Bodoh amat, kan saya mah gitu aja ya. Dia yang dosa gitu aja gitu kan. Jangan diambil hati. Jangan diambil hati. Biarin aja kedengeran sama kuping, tapi jangan dimasukin ke hati. Ya udah. Terus kata Allah apa lagi? Kalau ada orang yang membuat rusuh buat kita, kalau ingin kita tidak terlalu sakit hati, ini yang diberikan oleh Allah. Kita punya apa? Maafkan. Biarinlah dia ngomongin saya, dia yang dosa. Saya maafin aja deh. Terus gimana lagi? Kalau udah dimaafin, kok masih kesel ya? Padahal mulut udah kan di pengajian diajarin gini kan gitu ya.
masih begitu kan? Ya Allah, perangkat, ada satu perangkat yang maha hebat, yang punya kolbu kita adalah Allah. Kolbu saya itu ada di tengah-tengah jari, kenapa masih kesel? Berarti kolbunya masih ketutup nih, masih diginiin sama Allah. Banyak berdoa kepada Allah, ya Allah, angkat kekesalan di hati saya, angkat rasa benci, rasa dendam, ya Allah, tumbuhkan rasa kasih sayang di dalam hati saya. Kemudian ibu baca ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, atau ya Afu yang maha pemaaf, ya Afu, atau ya Latif yang maha melembutkan hati. Berarti ketika kita masih kesel, itu latifnya belum dibuka oleh Allah, masih ditutup. Kalau kelembutannya dibuka kan, kalau orang yang kesel itu, dendaman itu berarti keras kan. Tapi kalau hatinya lembut, kan lunak, gampang muternya. Muter kan, hati kan bolak-balik, muter gitu, dibalik oleh Allah. Walaupun dia nyinyir, kita tenang aja, yang penting bukan saya, begitu kan? Coba ibu bayangin, mending kita yang nyinyir atau dinyinyirin sama orang? Dinyinyirin. Mending dinyinyirin. Kenapa? Dia yang dosa. Kira jangan dua-duanya, nggak bisa, harus pilih salah satu. Minta pertolongan Allah. Minta pertolongan Allah. Kan kata Allah, wasta'inu bis sabri wassalah. Nah, sholat itu artinya berzikir. Sabar itu bertahan di dalam kebenaran. Ketika kita kuat bertahan di dalam kebenaran, enggak dilayanin, kemudian kita berzikir mohon kepada Allah, diangkat itu masalah itu, syukur-syukur kalau yang nyinyirin itu berubah, syukur-syukur kalau dia berubah hatinya, syukur-syukur kalau dia berubah jadi cinta sama kita, Bu. Syukur-syukur ya, Bu, ya. Ya kalau enggak, yang penting kita enggak gitu. Itu kan lebih baik daripada kita yang zolim gitu. Ya Allah, alhamdulillah bukan saya yang nyakitin, yang begitu gitu. Biarinlah, udah ladang pahala saya, itu aja. Ya Allah, saya maafkan. Saya itu amalnya nggak banyak, ya Allah. Kalau saya maafin dia, mungkin dengan maaf ini saya masuk surga. Itu aja, Bu. Gitu. Amal kita nggak banyak buat masuk surga, Bu. Tapi dengan jadi orang pemaaf, insya Allah Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Gitu aja, Bu. Udah mikirnya enak kan jadinya. Udah ya. Mansobaro zufaro aja. Nah, betul. Masya Allah. Saya lihat sih muka-muka di sini, insya Allah muka-muka yang sabar. Amin. Bisa muka-muka yang berzikir kepada Allah dan selalu memohon pertolongan Allah. Emang tapi kok ada orang yang bisa, ada orang nggak bisa. Kenapa dia nggak bisa? Padahal udah Allah kasih kemampuan untuk menghalau masalah tadi. Allah kasih kemampuan kita supaya tenang menghadapi masalah tadi. Allah kasih kita kemampuan. Jangan salah, ini mah berat banget, Bu bilang nggak bisa deh. Jangan bilang begitu. Yang nggak bisa itu hawa nafsu kita. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan satu masalah itu tidak bisa terselesaikan. Nggak bakalan, Bu. Kalau kita mengatakan, ini mah masalahnya berat, nggak bakalan dia bisa. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa keluar kita dari masalah itu. Karena kita sudah menjustifikasi Allah bahwa Allah tidak punya kemampuan untuk mengangkat masalah tadi. Ini mah masalahnya berat, nggak bisa deh. Nggak ada yang sanggup kayak saya. Kan ada yang begitu, Bu. Ngeluh ke saya datang. Bu bilang masalah saya mah berat banget. Ini makanya manusia yang lain nggak bisa. Makanya dikasihin ke ibu, saya bilang. Tapi artinya ibu mampu untuk mengatasi masalah itu. Akan ada solusinya. Gimana solusinya? Minta sama Allah. Coba sekarang ngaji deh. Saya selalu begitu. Coba ibu ngaji deh ke Menubala. Kalau ada yang datang dia nggak ngaji di sini, Bu. Karena sebanyak apapun nasihat yang saya kasih kan nggak cukup waktunya. Paling bisanya 15 menit, setengah jam. Kalau di musola kan berapa jam seminggu? Itu bisa, ini tuh obat, Bu. Pengajian itu obat dari setiap masalah kehidupan kita. Kenapa? Karena yang keluar dari apa yang saya sampaikan, kalau enggak Al-Quran dan hadis, ini tuh aplikasi
aplikasi untuk menyelesaikan masalah kehidupan kita. Al-Quran dan hadis. Nah itu tadi. Jadi jangan suka berkata begini, wah berat banget sih masalah ini, susah deh. Enggak susah. Ada perangkat yang Allah hadirkan buat menyelesaikan masalah kita. Anak kita luar biasa bandel dan sebagainya. Ada masalah yang jalan keluarnya yang akan Allah berikan kepada kita. La yukallifullahu nafsan, ibarat gelas ini, Bu. Air ini kenapa nggak tumpah? Karena dia diukur, ukurannya pas, kemudian ada penutupnya, sehingga dia aman dari bakteri dan dia bisa bermanfaat buat kita. Begitupun diri kita oleh Allah dibikin sesuai kadarnya. Kak, kenapa kita suka melihat sesuatu itu berat? Karena suka ngebandingin dengan orang lain. Si anu mah enak hidupnya begini, si anu mah begitu. Padahal semua Allah hadirkan masalah. Emang kita mau ngomong kemana-mana, aku saya mau masalahnya gini kan enggak. Kalau orang beriman, cirinya pertama dia tidak berkeluh kesah. Kalau imannya kuat, hebat ya Bu ya, tidak berkeluh kesah. Dia terima aja, dia makan, itu masalah, dia hadapi, dia mohon pertolongan Allah, dia berkomunikasi, dia curhat sama Allah. Itu orang yang paling tinggi keimanannya. Ada di bawah lagi, kadang tenang, kadang dia curhat dengan Allah, kadang curhat dengan manusia. Kenapa? Karena sesuai dengan keimanan seseorang itu bisa menghadapi setiap persoalan ini. Ada yang lebih rendah lagi, dia kagak mau curhat sama Allah, curhatnya sama manusia. Kesini ngeluh, sana ngeluh, sana minta tolong, sana minta tolong, bukan ke Allah gitu. Nah kita yang mana? Kita yang mana? Bisa jawab sendiri masing-masing. Oh, berarti bagaimana supaya kita bisa mencapai tingkatan yang tertinggi di hadapan Allah? Kenapa? Karena Allah menginginkan apa yang diberikan oleh Allah, aplikasi pada tubuh kita, pada kolom kita, pada pemikiran kita, pada pengetahuan kita, itu dipakai sesempurna-sempurnanya yang Allah hadirkan kepada diri kita. Jadi kalau ada orang yang mempergunakan apa yang Allah hadirkan pada dirinya dengan sempurna, maka itulah manusia-manusia yang bersyukur di hadapan Allah. Dan ini orang-orang yang akan diberikan cahaya yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mempergunakan apa semua yang diberikan aplikasinya oleh Allah pada diri kita. Nah, orang yang mempergunakan aplikasinya semua yang ada pada dirinya, itu bercahaya, wajahnya juga enak, penuh dengan optimisme, senyum, ya Bu ya. Enggak lagi ada cemberut, kesel gitu. Berarti belum dipakai itu aplikasi yang ada pada dirinya kalau masih ada seperti itu. Masih belum dipergunakan, dimaksimalkan. Hebat enggak Bu? Melihat ciptaan kembali melihat diri kita. Sudah jam berapa? 11:10. Padahal saya mau nerangin tentang penciptaan langit Bu ini hari ini sebetulnya. Yang sambung kemarin itu apa itu? Itu ya Bu, yang sambung kemarin. Iya. Sambungannya ini Bu. Allah menciptakan manusia. Dari 7 lapis langit bumi, langit dan 7 lapis bumi, semuanya bertasbih kepada Allah gitu. Artinya begini, si unta tadi bertasbih kan. Kemudian dia menyempurnakan semua aplikasi yang Allah berikan. Karena dia binatang yang berserah diri kepada Allah. Kalau manusia mampu berserah diri kepada Allah, itu tandanya dia itu ini Bu, bertasbih kepada Allah di setiap ruas-ruas yang ada pada dirinya. Allah hadirkan masalah ini seperti COVID ya Bu ya. Kalau dia mampu mengeluarkan apa yang Allah berikan aplikasi di dalam dirinya, dia akan enjoy aja, tenang aja.
Ya COVID ya datang aja silakan, nggak masalah kok gitu kan. Nah itu ujian kan buat kita. Bagi yang tidak mempergunakan aplikasi yang ada pada dirinya, nah itu dia mengeluh, kenapa sih ini COVID lama-lama nggak selesai-selesai, jadi susah nih hidup lah itu. Kalau kita keluar kata-kata seperti itu, berarti kita sedang meragukan kekuasaan Allah. Berarti Allah cacat menghadirkan COVID ini. Oh, Allah penuh dengan kekurangan. Kenapa kita jadi susah? Allah menghadirkan COVID ini bukan untuk kita susah. Justru harus lebih senang. Kenapa? Bertambah keimanan kita. Jadi kalau ada dengan COVID makin susah perasaannya, makin galau hidupnya, nah berarti itu dia tidak memaknai dengan hatinya, tidak bertafakur, tidak aplikasi yang Allah berikan pada dirinya tidak dipergunakan dengan sepenuhnya. Kan ujian COVID ini ujian dari Allah. Kalau orang beriman harus mentafakuri. Tafakur itu kan berarti memaknai sesuatu dibalik dari apa yang dia lihat kan. Jadi artinya dimaknai dengan kolbu, bukan dibaca doang dengan mata gitu. Kalau dibaca doang dengan mata emang akan nyusahin, Bu. Nyakitin kan, berkurang. Tapi kalau dimaknai dengan kolbu, dengan hati kita, itu namanya tafakur. Pasti ada hikmah dibalik ini yang baik. Oh iya ya. Salah satu contoh aja, Bu, pengajian kita jadi rajin kan? Iya, jadi kita mengenal Allah, Bu. Terus terang, dengan adanya COVID, saya maksudnya ya, jadi lebih bisa mengenal Allah. Terus bisa memaknai setiap apa yang terjadi gitu. Ya, Masya Allah. Kalau nggak ada COVID mungkin saya jahil terus. Saya kalau nggak ada COVID nggak kenal ustazah. Karena saya COVID. Nah itu, jadi Masya Allah, bagi kita jangan memaknai COVID ini buruk. Kalau orang beriman maka akan memaknai COVID ini sangat baik buat kita. Jangan dimaknai dengan mata emang, harus dimaknai dengan Kolbu. Gitu. Itu saja. Nanti Insya Allah di minggu depan ya Bu ya, ayat ini biar ada ayat yang lain. Sekian saja, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa lebih memaknai setiap ciptaan Allah yang dihadirkan di hadapan kita, dan terlebih-lebih lagi kita bisa memaknai dan bisa mentafakuri diri kita sendiri khususnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Dan dengan dirimu itu, apakah kamu tidak melihat, tidak mentafakurinya gitu, Bu? Unta aja kita sudah tahu ya Bu ya, kehebatannya. Aplikasi yang Allah berikan kepada unta, apalagi kita manusia yang lebih mulia daripada unta. Berarti kita lebih hebat aplikasinya daripada binatang itu. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang dikatakan ulul albab, orang-orang yang bertafakur dan menjadi orang-orang yang berzikir di dalam tafakur tersebut. Kemudian kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang mampu setelah membaca tersebut keimanan kita menjadi keimanan yang kamil, muslim yang kamil, yang sempurna, dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bila hadziniyah wa ala kulli niyatin salih